yang ditanamkan oleh orang tua kepada saya. Kebetulan saya dididik oleh seorang ibu karena bapak saya meninggal pada saat saya masih kecil. Jadi saya merasakan betapa orang tua memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya, terutama walaupun dia mandiri, seorang diri, tapi saya didorong untuk belajar keluar, merantau. Tidak ada bayangan lagi untuk menyalik ini. Hanya selesai purna, selesai melaksanakan tugas di pemerintahan, selesai. Tapi rupanya begitulah memang semangat juga dari teman-teman, karena di dalam ayat itu juga disampaikan faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah menyelesaikan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan berikutnya, kan gitu. Jadi tidak selesai hanya selama ini mewakili pemerintah atau bekerja di pemerintah, ada keinginan, ada cita-cita untuk kedepannya nanti untuk mewakili rakyat pula. Tawarkan untuk anak-anak muda ini ke depan. Ya, tentunya kalau dalam istilah bahasa itu masa depan itu adalah milik orang yang mempersiapkan diri hari ini, kan gitu ya kan. Kemudian keberhasilan itu bukan dimiliki oleh orang pintar, tapi adalah dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja. Nah, oleh karena itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Kegiatan untuk pemuda-pemudi ini selain harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga, ya kita ini kan daerah yang sedang berkembang ya. Betul. Sedang berkembang, ya skill itu penting. Assalamualaikum kaum, kembali lagi kita di edisi Bedah Pikiran Caleg. Dan caleg yang mau kita bedah kali ini adalah Dr. Handus Muhammad Yakub, yaitu caleg DPRA Dapil 9, nomor urut 9 dari Partai PKS. Ya. Assalamualaikum Pak Yakub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Alhamdulillah. Jadi kemarin ini kami ada lihat nih video lagu ya, di Kabar Subuh Salam, di Info Aceh Singkil juga, lagu dukungan lah untuk Pak Yakub. Enak ya? Enak lagu. Ada banyak komentar positif juga kalau saya baca itu Pak Yakub ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya ini nggak kenal sama Pak Yakub, tapi ada beberapa kali itu terlintas saya dengar di obrolan nama Pak Yakub ini disebut. Ya, alhamdulillah. Salah satunya juga kemarin itu saya pernah podcast dengan salah seorang pemuda dari Bulu Semak, Kecamatan Surobaru, Kabupaten Aceh Singkil. Dia bilang juga salah satu caleg populer DPRA di Singkil itu adalah nama Pak Yakub. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi karena saya ini ingin tahu lebih banyak lah, bertukar pikiran, karena media Kanal Potah ini Pak Yakub, saya kenalkan dulu, ini adalah media terbuka, media publik untuk bertukar pikiran. Jadi saya mau kenal juga lah ini caleg-caleg DPRA yang akan maju berkontestasi di pemilu kali ini. Pertama saya mau tahu dulu profilnya Pak Yakub. Bisa diceritakan nggak dulu masa-masa kecilnya ini seperti apa? Baik, terima kasih. Memang itu sudah menjadi hal yang harus dilakukan pada setiap pertemuan ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya. Kenal menjadi sayang kan. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi alhamdulillah saya dilahirkan di Desa Sigrun. Ya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subuh Salam. Kalau di ijazah saya hanya ditulis kecamatan saja. Dulu itu lahir di Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan. Dulu. Dulu. Kemudian saya anak yang paling terakhir, anak bungsu. Dari 5 bersaudara. Namun walaupun anak bungsu, tapi saya tidak dimanjakan orang tua. Saya kecil-kecil, masih usia sangat muda, saya dikirim ke pesantren.
salah satu pesantren yang waktu itu menjadi idola untuk orang Singkil, yaitu pesantren Darul Muta'alimin Tanah Merah. Oh iya iya. Sekarang ini Kabupaten Singkil. Oke oke, itu salah satu pesantren favorit ya. Iya. Dan sampai sekarang masih berkah ya. Iya masih. Pesantrennya semakin maju dan santrinya semakin banyak. Betul. Nah, alhamdulillah saya di pesantren Darul Muta'alimin itu, di situ saya belajar ilmu agama, di situ saya ditempa akhlak, di situ saya dilatih disiplin, di situ saya dilatih mandiri. Ya, alhamdulillah selesai atau setingkat ibtidaiyah saya melanjutkan pendidikan ke Abdiyah, Belang Pidi. Ya, Belang Pidi saya MSen di Suso. Kemudian saya pernah belajar di Man, Belang Pidi. Kemudian saya pernah belajar di Aliyah Darussalam Labuan Haji. Kemudian sehubungan dengan berjalannya waktu, saya melanjutkan kuliah di IAIN Araniri Banda Aceh. Kemudian selesai tahun 89, saya melamar istri dan melamar pekerjaan di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Oh gitu. Nah, saya diangkat jadi pegawai negeri di Aceh Selatan tahun 93. Kemudian beristri tahun 91. Jadi alhamdulillah di Aceh Selatan saya dapat diangkat jadi pegawai sekaligus juga dapat jodoh di sana. Oke. Paket komplit ya. Iya. Jadi itu masa-masanya ya, sekilas ya. Iya. Berarti nilai-nilai yang ditanamkan ini sangat religius ya. Alhamdulillah. Sangat karena latar belakang pendidikannya itu selalu bernuansa Islam ya. Ya. Dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Iya, iya. Jadi tadi disampaikan bahwa motivasi yang selalu diberikan yang ditanamkan oleh orang tua kepada saya. Oke. Kebetulan saya dididik oleh seorang ibu karena bapak saya meninggal pada saat saya masih kecil. Jadi saya merasakan betapa orang tua memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya, terutama walaupun dia mandiri, seorang diri, tapi saya didorong untuk belajar keluar, merantau. Merantau untuk anak bungsu ya. Anak bungsu. Biasanya anak bungsu yang dimanja-manja dan sayang-sayang biasanya susah untuk dilepas, tapi justru saya dilepas untuk menuntut ilmu keluar daerah. Kemudian saya diajar disiplin oleh ibu saya, sehingga apa yang diterapkan selama dengan orang tua, saya bisa jalankan dimanapun saya berada. Dan alhamdulillah, memang disiplin ini sangat saya rasakan manfaatnya dalam kehidupan saya sehari-hari. Oke. Tentang karir birokratnya saya ada searching-searching juga ini tentang Pak Yakub di Google ya. Ya. Dulu pernah jadi sekda juga. Sebelum jadi sekda, alhamdulillah saya pertama diangkat tadi jadi pegawai di Aceh Selatan, kemudian pindah ke Singkil tahun 2000 ya. 2000 dari karir dari jabatan yang rendah, kemudian terakhir saya sekretaris daerah di Singkil, Sekda Singkil. Sampai dengan tahun 2014 ya, sampai 2014 saya di Singkil, kemudian di akhir tahun saya pindah ke Pemkab Susalam. Dan alhamdulillah di Pemkab Susalam masih melaksanakan tugas, dipercayakan oleh Pak Wali Kota menjadi Kepala Dinas dan Asisten 1 di pemerintahan Kota Susalam. Oh berarti Kepala Dinas juga? Ya. Kepala Dinas di? Syariat Islam dan Pendidikan Daya. Oh gitu. Ya. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Susalam ya. Sekaligus nyalek juga ya. Dan alhamdulillah sudah pensiun tahun 2022. Jadi semula tidak ada bayangan lagi untuk menyalek ini. Hanya selesai purna, selesai melaksanakan tugas di pemerintahan, selesai. Tapi rupanya begitulah memang semangat juga dari teman-teman, karena di dalam ayat itu juga disampaikan faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila telah menyelesaikan suatu urusan, maka kerjakanlah urusan berikutnya, kan gitu. Jadi tidak selesai
hanya selama ini mewakili pemerintah atau bekerja di pemerintah, ada keinginan, ada cita-cita untuk kedepannya nanti untuk mewakili rakyat pula, kan gitu. Oke. Mewakili rakyat untuk menyerap aspirasi dan untuk disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini tentunya tingkat provinsi. Oke. Jadi ini pengalaman pertamanya Pak Yakub ya nyalek ya? Ya. Pengalaman pertama ya? Ya. Oke. Jadi sekarang ini kan Pak Yakub ya, itu kan pemilih muda itu kan hampir 60% ya? Ya. Nah, hampir 60%, lebih dominan lah daripada pemilih-pemilih yang lainnya. Nah, kami ini anak-anak muda ini Pak Yakub itu lebih kritis. Ya. Dan kami juga itu sekarang itu mengamati caleg itu malas tuh kalau turun ke lapangan mendengarkan pidato-pidato kampanye ya. Jadi kami biasa mengamati dari sosial media yang mana nih yang cocok nih kira-kira, kan begitu Pak Yakub ya. Apa yang bisa kira-kira Pak Yakub tawarkan untuk anak-anak muda? Baik, segera benar apa yang disampaikan itu, bahwa ya sekarang ini kan ada istilah kita pemilih milenial ya. Bahwa pemilu ini pun harus pemilu cerdas. Betul. Mengapa demikian? Karena ini kan pemilu serentak ya, di mana KPU pusat sudah membuat keputusan membuat 5 kertas suara gitu ya kan. Jadi kalaulah pemuda-pemudi ini tidak tampil untuk memberikan hak suaranya, saya kira ya apa yang diharapkan capaian pemilih nanti tidak akan tercapai. Karena ada semacam kesulitan ya dengan 5 kertas suara itu, kemudian dengan orang-orang yang cukup ramai untuk dipilih, maka pemuda-pemudi inilah, pemilih milenial inilah diharapkan tampil, jangan ada yang golput gitu ya. Jangan ada golput, karena pemuda ini kan ya bisa membaca atau mengikuti di sosial media bagaimana cara-cara memilih gitu ya kan. Tentu rasanya tidak ada yang tidak bisa ya untuk memilih itu ya. Hanya seperti yang disampaikan tadi, ya mungkin enggan keluar gitu ya kan. Dan keluar, oleh karena itu ya tentunya dihimbau kepada pemuda-pemudi ini supaya jangan ada yang golput, kemudian semuanya ikut berpartisipasi untuk memilih nantinya. Kemudian apa yang bisa kita tawarkan untuk anak-anak muda ini ke depan? Ya, tentunya kalau dalam istilah bahasa itu, masa depan itu adalah milik orang yang mempersiapkan diri hari ini, kan gitu ya kan. Kemudian keberhasilan itu bukan dimiliki oleh orang pintar, tapi adalah dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja. Nah, oleh karena itu banyak hal yang bisa kita lakukan, kegiatan untuk pemuda-pemudi ini selain harus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan juga ya, kita ini kan daerah yang sedang berkembang ya. Betul. Skill itu penting. Skill ya. Skill kadang-kadang nanti pekerjaan yang kecil bisa menjadi besar. Saya ada satu pengalaman juga. Saya pernah tinggal di Belangpidi, seorang penjual bakung. Dia bawa bakung dari dari Aceh Tengah lewat jalan darat, berjalan kaki, kemudian pakai keranjang, kemudian sampai di pasar Belangpidi dijual. Jadi sehari-harinya itu adalah penjual bakung. Tapi karena dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia menjadi seorang toke besar. Toke bakung. Ya, toke bakung. Dan saat ini bisa dikatakan dia seorang yang paling kaya di Belangpidi. Ini berasal dari hanya menjual bakung di pasar. Seperti yang kita lihat juga, kalau apapun yang direncanakan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, seperti umpamanya nanti berjualan kios kecil-kecil, itu bisa menjadi toko besar. Kalau sungguh-sungguh
dan yakin Dan tekun untuk melaksanakan apa yang sedang dikerjakan. Jadi oleh karena itu tentunya kita himbau kepada anak muda, jangan ada yang membuang-buang waktu. Kemudian apapun yang dilakukan untuk hari ini, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan diperoleh hasilnya ya sesuai harapan masa yang akan datang. Sang Khalik ya. Betul ya. Ini saya bacakan ini beberapa komentar ya, Ya, dari teman-teman yang berkomentar ini Pak Yakub ya. Banyak juga ini saya baca ini di komentar yang mendukung Pak Yakub dari kalangan muda ini. Dari Saifullah Brutu, insya Allah Pak Yakub selalu di hati masyarakat. Ya. Dari Nurai Moci, Masya Allah, insya Allah Haji Muhammad Yakub nomor 9 menang. Ya. Ya, tetap semangat bersama meraih kemenangan. Haji Muhammad Yakub, Bapak Yakub pasti menang. Rupanya Pak Yakub ini sudah cukup dikenal juga ya oleh kalangan muda di Aceh Singkil ya. Barangkali karena jabatan tadi. Oh, karena pernah jadi sekda. Ya, pernah jadi Kabak Humas juga. Ya, pernah jadi kepala kepegawaian juga di Singkil. Jadi ya selain kegiatan pemerintahan juga kegiatan sosial masyarakat. Kegiatan anak muda ini kan banyak ya. Ada kegiatan olahraga. Ya. Kita mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Ya. Ya barangkali dari situ orang melihat. Jadi ada kegiatan pelatihan-pelatihan juga di mana mungkin kita hadir atas nama pemerintah dan juga mungkin nanti bisa sebagai ya, narasumber dan lain sebagainya. Oke, contohnya seperti podcast kanal. Ya. Jadi guys, kemarin itu waktu saya chat nih ya, orang-orangnya Pak Yakub ya, itu langsung pas respon. Jadi begitu di chat hari sebelumnya kemarin, hari ini langsung podcast. Jadi sebagai closing statement ini dari Pak Yakub ini untuk teman-teman, apa yang ingin disampaikan? Ya, ini waktu pemilu sudah di ambang pintu ya. Jadi tentunya masing-masing kandidat melakukan persiapan-persiapan, kemudian masyarakat juga tentunya sudah siap-siap untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu ya kami sebagai kandidat juga mengharapkan tentunya ya setelah melihat mungkin melalui sosial media, juga melalui kegiatan pertemuan-pertemuan yang kami lakukan, atau juga melalui brosur-brosur, baliho dan sebagainya, maka kami mengharap untuk marilah kita bersama-sama untuk nanti memilih kami ya di nomor 9 PKS. Segi apa tadi tempat tinggal saya pernah di Belangpidi, kemudian Aceh Selatan dan Singkil, Salam. Ya banyak teman-teman yang mungkin saya kenal tapi tidak sempat ketemu, berjumpa. Jadi tidak sempat menyampaikan, mungkin melalui sosial media dan lain sebagainya, tersampaikanlah kepada Bapak Ibu semuanya, mohon doa dan dukungannya untuk dapat memilih kami nomor 9 Partai PKS. Demikian. Oke, teman-teman, sampai di sini kebersamaan kita, dan setelah ini kita akan eksplor kembali caleg-caleg berikutnya. Keputusan ada di tangan Anda, tapi diingat jangan golput, karena ini akan menentukan masa depan kita. Terima kasih Pak Yakub sudah meluangkan waktu di Kanal Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.